Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas materi KP kemarin. Bagi yang belum sempat datang bisa nonton video ini ya. Nah, di materi KP kali ini tuh kita akan membahas perusahaan baru yang namanya Interactive Consulting. Nah, bedanya apa sih sama materi-materi sebelumnya yang udah pernah kita bahas di kelas? Jadi kan kalau pas di kelas itu kita bahas materinya itu kan kita masukin COA satu-satu ya, kita masukin COA-nya manual, list customer-nya manual, terus untuk vendornya juga manual. Nah, kalau di materi KP ini kita ngebahasnya itu gimana kalau kita masukin data COA, terus customer sama vendornya itu dengan menggunakan data Excel. Nah, teman-teman, kalian bisa buka Teams kalian ya, teman-teman. Filenya itu ada di Teams kalian, udah aku upload ya di kelas kita di Labsia 1H. Kalian bisa buka ke file, terus kita pilih yang kelas material ya teman-teman. Di sini kita buka, terus buka juga filenya yang week 3 KP Interactive Consulting. Filenya udah aku sediain di sini, jadi kalian tinggal download. Nah, ini kan kalau kalian lihat ada 3 file ya. Nah, ini kalian bisa download aja nih ya, week 3 KP Interactive Consulting, terus kalian pilih centang daftar akun yang diimpor, kalian klik download ya teman-teman. Nah, ini downloadnya udah selesai, jadi kita buka ke file kalian. Kan tadi kalian download ya filenya, jadi kalian pilih yang download ya teman-teman. Begitu kalian pilih yang download, terus ini kan file yang tadi kita download yang udah di zip. Nah, ini kita ekstrak dulu ya teman-teman, ekstrak here. Terus kita klik yes aja ini. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini udah diekstrak ya, jadi pilih ekstrak file aja, terus buka filenya yang udah diekstrak, terus kita pilih yang daftar akun yang diimpor. Nah, ini kan udah ada Excelnya daftar akun, daftar pelanggan, sama daftar pemasok. Ya, jadi nanti kita bakalan input COA, input nama customer sama nama vendornya itu menggunakan Excel. Oke, karena kita udah download filenya, jadi ini kita tutup aja. Kita baca dulu kali ya soalnya teman-teman. Nah, ini berikut adalah contoh penyelesaian siklus akuntansi pada perusahaan jasa konsultan yang disebut sebagai Interactive Consulting. Jadi ini nama perusahaannya itu Interactive Consulting yang didirikan sama Enggi Mills, yang dioperasionalkan dilaksanakannya di rumahnya sendiri. Nah, pada tanggal 1 September 2016, ownernya itu memutuskan untuk menyewa ruangan lain untuk memperluas kantornya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa ini selama bulan September 2016 adalah sebagai berikut. Ini saldo awal per 1 September 2016 ya teman-teman. Ini daftar COA-nya, terus ada juga daftar customer sama vendornya ya teman-teman. Nah, berarti kita langsung mulai aja ya. Pertama, karena kita mau bikin perusahaan baru, jadi kita bisa klik create new company, terus pilih titik 3. Terus kalian kemarin pilih karena kalian kerjanya di rumah, jadi kalian bikin folder baru aja ya. Misalkan aku pilih aku bikin file baru, Interactive Consulting. Nah, ini aku udah bikin folder baru. Jadi aku save di sini aja, Interactive Consulting underscore nama underscore name kalian. Ya, underscore nama underscore name kalian. Terus kita klik create. Klik OK. Kita tunggu database-nya dibuat ya sama Accurate. Nah, teman-teman, setelah filenya tadi udah kita buat, database udah dibuat, sekarang kita harus masukin user sama passwordnya ya.
Nah, user sama passwordnya itu sama, supervisor. Jadi ini kalian blok, terus ctrl V aja ya di sini. Terus klik OK. Nah, kita akan masuk ke proses setup ya teman-teman. Seperti biasa, karena kita ini filenya baru, jadi kita harus bikin setupnya dulu untuk perusahaannya. Kita klik next. Jadi kita pilih English, terus kita klik next. Selalu pilih yang advanced setup ya teman-teman, karena kita mau melakukan setup yang komprehensif lah untuk accurate kita ini. Terus kita klik yang next. Nah, ini aku split screen aja ya supaya lebih mudah. Oke teman-teman, karena sekarang di perusahaannya ini tuh kita pakainya mata uangnya US dollar, ya dolar. Jadi kita isi name-nya itu USD aja, rate-nya 1, name-nya dolar aja deh, dolar. Terus rate-nya 1, rate tipenya 1, country-nya itu USA, simbolnya USD. Nah teman-teman jangan lupa ya kalau currency selalu kita pastiin baris pertamanya ini ke bold ya. Jadi caranya enter, terus panah atas ya yang ada di keyboard kalian sampai udah ke bold kayak gini. Kalau udah kita klik next. Nah untuk company name-nya kita bisa isi namanya itu Interactive Consulting. Lalu untuk address-nya karena nggak dikasih tahu alamatnya di mana, kalian bisa isi nama kalian aja ya, jalan nama kalian. Terus untuk start date atau cut off, ingat 1 hari sebelum tanggal transaksi. Nah, ini kita lihat ya teman-teman, dia transaksinya tuh tanggal berapa. Oh, tanggal 1 September ya. Ini September 2016. Emang awalnya tuh tanggal 2 September, tapi kan kita mau mulai transaksinya tuh bulan September 2016. Jadi hari terakhir di bulan sebelumnya ya. Bulan sebelumnya kan Agustus 2016. Hari terakhirnya 31 ya. Jadi 31 Agustus 2016. Fiskaliernya juga diganti sesuai dengan start date atau cut off-nya. Kita isi 2 angka di belakang, 16. Sekali lagi yang diisi tuh cuma company name, address, start date, cut off, fiskalier, default periodnya nggak usah diganti, nggak apa-apa karena ini tuh menunjukkan database perusahaannya itu dibuat pada tahun berapa ya. Kita bikinnya kan sekarang nih di bulan September 2023, makanya tetap dibiarin aja. Kalau udah kita klik next. Nah, untuk taxable company's date, jangan lupa diganti juga ya sesuai dengan tanggal cut off-nya. Tadi kan tanggal cut off-nya 31 Agustus ya, 2016. Jadi kita masukin tanggal 31 Agustus 2016. Sesuai dengan tanggal cut off, terus kita klik next. Nah, kalau di materi sebelumnya ya, teman-teman, yang di Laris Money Service sama yang Moonlight and Sunrise Co. itu kan kita masukin COA-nya satu-satu nih. Nah, di sini kita nggak perlu masukin satu-satu karena datanya udah ada di Excel. Nah, sekarang kita tuh mau belajar gimana sih caranya kalau kita import data dari Excel. Tapi materi ini tuh nggak akan diujikan ya pada saat ujian nanti pas UTS. Karena nanti pada saat UTS kalian perlu melakukan input COA-nya tuh satu-satu. Data Excel-nya nggak akan dikasih gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita ikutin modul ya. Jadi teman-teman bisa sambil buka modul juga di halaman 28 untuk PDF-nya. Terus kita mulai aja ya dari step-stepnya. Kita pilih yang click here to import from file. Nah, sekarang kita klik yang folder kuning ini ya, yang ada di sini. Terus tadi kan teman-teman downloadnya tuh di download ya. Terus teman-teman bisa klik this PC, pilih yang download. Nah, tadi kan teman-teman pilih yang extract file ya. Jadi munculnya tuh kayak gini filenya OneDrive yang zip-nya ya. Kalian bisa double klik, terus double klik juga yang daftar akun yang diimpor ini. Nah ini kan kosong ya teman-teman. Padahal tadi kalau kita buka di file sini ada ya. Nih, download. Terus kalian buka yang ini ada kan 3 ini. Kenapa di sini nggak ada? Karena kita belum pilih yang Excel. Kayak gitu. Nah karena kita mau isi yang COA, jadi kita input yang daftar akun ya teman-teman. Kita klik open, terus kita klik extract data ya. Oke, filenya udah muncul. Nah sekarang kita mau ngehapus baris pertamanya, baris pertama yang ininya kita mau hapuskan. Kenapa? Karena kita cuma mau masukin nama akun yang ininya aja nih teman-teman. Kita cuma mau input daftar akunnya. Ini kan judul kolom ya. Judul kolomnya
kita kan nggak input ke dalam COA-nya gitu loh. Jadi ini kita klik kanan, terus klik delete. Yes. Ya. Dan tadi itu judul kolom, makanya mesti kita hapus. Sekarang kita mau samain source column data sama define to field name. Jadi kita mau nyocokin judul kolom yang ada di Excel sama keterangan yang ada di Accurate. Gitu ya. Nah, untuk account number berarti kita isi aja account number. Account name kita isi account name juga. Account type kita isi account type juga. Nah, account type ini kita isi sesuai ya. Misalkan cash or bank, berarti kita isi di sini cash or bank juga. Account receivable kita isi account receivable juga. Other current asset juga isi yang other current asset. Fixed asset isinya fixed asset. Oh ya teman-teman, aku mau kasih tahu kalau di Accurate sekali lagi ya, kita jangan main kursor yang ada di mouse. Ya, scroll yang ada di mouse itu jangan pakai itu, kita pakai yang drag ini ya, atau pilih yang begini ya teman-teman. Oke, jangan pakai scroll yang ada di mouse. Accumulated depreciation dari sini, accounts payable, accounts payable, other current liabilities kita juga isinya other current liabilities. Terus equity kita isinya juga equity. Oke, revenue bisa ketik aja sih teman-teman revenue. Nah, muncul. Expense juga bisa gini ya caranya kalau teman-teman mau ketik. Begini, klik di sini, terus klik kanan, ketik aja expense, muncul dia. Oke, sekarang kita lihat lagi ya teman-teman, apakah udah sama expense, revenue, equity, OCL, accounts payable, accumulated depreciation, fixed asset, other current asset, account receivable, cash or bank. Kalau udah kita klik oke. Nah lanjut, tadi account type, sekarang currency ya, kita isi juga currency. Terus kita harus isi USD-nya itu define to-nya kemana? Ke dollar ya. Kita klik oke. Terus parent, berarti kita isi parent account. Saldo awal artinya kita isi opening balance. Ya, enter panel atas. Kalau udah teman-teman, kita klik import data ya. Import data. Yang ada di pojok kanan bawah. Nah oke, kita pastiin ya yang value itu 0. Kalau udah kita klik oke. Nah ini udah ke input semua nih teman-teman. Yang ada di Excel, data COA-nya kita udah input semua di sini. Jadi teman-teman nggak perlu masukin satu-satu lagi ya. Oke, kalau udah kita jangan lupa yang default account for-nya kita isi opening balance equity. Teman-teman, aku minta tolong ya. Pas kalian input COA nanti di kuis ataupun di ujian, kalian input dulu COA-nya udah lengkap sampai habis, baru kalian isi opening balance equity-nya. Jangan isi opening balance equity ini di awal-awal karena takutnya bisa error. Nanti jadi nggak ke-save atau kayak gimana gitu ya. Jadi isi dulu COA-nya, baru input yang opening balance equity-nya. Ini jangan dilakukan awal-awal ya, ini di terakhir aja pilih yang opening balance equity. Terus harus hati-hati ya pas milih, jangan sampai salah. Kalau salah kalian mesti ulang lagi dari awal. Terus apa lagi ya yang harus aku kasih tahu? Nah kemarin itu pas kelas tuh ada teman kalian yang kan pas kalian klik next, pas masuk step yang keempat ini tuh ada yang udah ada beberapa akun yang disediain sama Accurate gitu ya. Nah itu jangan di rename ya teman-teman, dibiarinin aja. Jadi kayak misalkan nih yang advance purchase gini, ini kan mungkin nggak kepake ya sama kita, tapi tolong jangan di rename karena nanti bakalan ngaruh ke step selanjutnya nih yang currency default account gitu ya. Tolong jangan di rename, jadi kalian langsung add aja, kalian klik add, terus klik next atau klik OK gitu ya. Jangan di rename ya, akun yang udah ada di Accurate itu dibiarin aja. Kalau udah kalian boleh klik next. Nah ini karena di Excel-nya itu untuk accounts payable sama account receivable pakainya itu adalah bahasa Indonesia. Ya, account payable itu utang usaha dan account receivable itu piutang usaha. Jadi kita ganti ya, kita perlu ganti jadi ini. Kalau udah kita klik next. Oke, sekarang kita isi yang terms of payment-nya itu kita boleh klik 0 aja ya, karena kita belum nyampe ke materi lulusan dagang, jadi ini belum kepake, jadi kita klik 0. Nanti otomatis muncul di
kolom selanjutnya boleh klik enter sampai muncul DCOD. Ini di sini kita panah atas ya, jadi enter panah atas. Kalau udah klik next. Customer type-nya juga general, belum sampai materi UAS ya, materi UAS baru kita ubah ini baru klik next. Nah, untuk customer juga gitu ya teman-teman nih, di modul PDF ya halaman 31, ikutin caranya ya. Jadi kita klik here to import from file karena kita mau input data customer. Nah, ini juga ya teman-teman, ubah dulu ke Excel, file of tipenya ubah dulu ke Excel.xls karena kita mau inputnya data pelanggan, data customer. Jadi kita pilihnya data pelanggan di blok, terus kita klik open, terus kita klik extract data. Nah, oke. Karena kita maunya cuma input data customernya doang, jadi yang kolom pertama ini kan judul kolom ya teman-teman, kita delete aja ya. Caranya klik kanan, delete. Arahin kursor kalian ke sini, terus klik kanan, baru delete. Baru klik yes. Nah, ini juga sama, kita cocokin ya, source column data sama define to field name-nya. Nomor berarti customer number, nama pelanggan customer name, mata uangnya di currency, define to-nya juga sama $. Klik OK, terus saldo awal berarti opening balance. Ketik aja opening balance ya teman-teman. Nomor faktur berarti invoice ya. Ketik aja invoice. Number OB, terus saldo per tanggalnya itu opening balance. As of balance, saldo per tanggal itu as of balance. Terus tipe pelanggannya itu customer type. Ya. Terus ini general, define to-nya juga general. Oke. Enter panah atas. Kalau udah kita klik import data. Oke, no fail ya teman-teman, pastiin no fail, terus kalau udah klik OK. Nah, ini udah kemasukan, udah masuk ya, maksudnya datanya kayak gini. Kita nggak perlu input satu-satu lagi kayak di materi sebelumnya. Tapi sayangnya pas kuis sama ujian kalian harus manual ya. Kalau udah klik next. Nah, untuk vendornya ini juga sama nih teman-teman, ikutin modul ya teman-teman. Kita klik here to import from file, terus klik folder kanan ini juga, folder kuning ini. Ubah lagi file tipenya jadi Excel, karena kita mau inputnya data vendor, jadi kita pilih yang data pemasok, terus kita klik open. Kalau udah kita klik extract data. Nah, sama seperti di sebelum-sebelumnya, ini kan judul kolom, jadi kita hapus ya teman-teman. Caranya kita arahin kursor kita ke sini. Arahin kursornya ke sini ya teman-teman, ke sini. Terus klik delete. Yes. Nah, ini juga sama, number berarti vendor number, vendor name juga. Saldo utang berarti opening balance, terus nomor faktur itu invoice number, terus tanggal saldo utang itu tanggal saldo utang itu berarti as of balance juga, terus mata uang tadi currency. Oke, ini USD ya, dolar. Klik OK, kalau udah enter panah atas. Terus sebenarnya ini kalau mau dicentang atau nggak dicentang juga nggak masalah sih guys, karena opening balance-nya tadi kan tetap muncul ya. Kalau di modul tuh disuruh centang, tapi sebenarnya kalau nggak centang juga nggak apa-apa. Udah kita centang aja ya, terus kita klik import data. No fail, klik OK. Nah, kalau udah sampai sini berarti kita bisa klik last, karena perusahaan jasa cuma sampai step 9 ya. Klik last, terus kita klik finish. Nah, selesai setup kita sampai di sini. Jadi teman-teman bisa lanjutin ke transaksi yang ada di sini ya, teman-teman. Di video Kowijaya. Terima kasih semuanya yang udah menyimak.